Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Inside yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah insiden kecelakaan yang terjadi antara dua pengemudi mobil. Terlihatlah seorang wanita bernama Sarah yang mengemudikan mobil itu dalam kondisi selamat dari kecelakaan maut. Sayangnya dalam kecelakaan itu suami Sarah yang kita sebut saja sebagai Tommy tewas di TKP. Tentu tewasnya suami Sarah membuat Sarah menjadi sangat bersedih. Apalagi dia saat ini tengah mengandung anak yang masih berumur 4 bulan. Sarah kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan karena dirinya dalam kondisi terluka parah. Tak butuh waktu lama, polisi pun tiba bersama dengan ambulans. Sarah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Polisi kemudian mengabarkan bahwa dalam tragedi kecelakaan itu hanya Sarah satu-satunya orang yang selamat. Akibat kematian suaminya yaitu Tommy membuat Sarah menjadi lebih sering murung dan mengalami depresi berat. Hari demi hari Sarah lalui dengan sangat berat hanya seorang diri. Hanya ibu Sarah yang bernama Louis yang selalu mendukung dan meminta Sarah agar tetap kuat menjalani hari-harinya. Singkat waktu 4 bulan pun telah berlalu. Kini kandungan Sarah sudah mencapai usia 8 bulan dan sebentar lagi Sarah akan melahirkan. Sarah datang ke rumah sakit bersama dengan ibunya untuk mengecek kondisi kandungan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Sarah meminta waktu pada ibunya agar dirinya menyendiri untuk sebentar waktu. Meskipun hari ini merupakan hari Natal, Sarah tetap tidak mau ditemani oleh siapapun. Mendengar hal itu, Louis pun menyuruh Sarah untuk menelponnya jika Sarah membutuhkan pertolongan. Sebagai seorang ibu yang baik, Louis akan selalu ada untuk Sarah. Louis memutuskan untuk kembali pulang sementara Sarah akan bersantai di taman. Tak lupa Sarah juga memotret momen-momen menarik yang dia lihat di taman itu. Tak berselang lama, Sarah pun dihampiri oleh seorang pria bernama Jin yang merupakan bos Sarah. Ternyata Sarah ini merupakan seorang fotografer profesional dan kemanapun ia pergi Sarah pasti selalu membawa kamera. Jin sangat mengerti bahwa saat ini Sarah masih dalam keadaan berduka akibat kematian suaminya. Sarah pasti selalu menyalahkan dirinya sendiri karena memang saat itu Sarah lah yang mengendarai mobil. Jin pun berkata pada Sarah untuk tetap tegar dalam menjalani hidupnya dan mencoba mengikhlaskan kematian suaminya. Kebetulan Jin ada di sana, Sarah pun meminta Jin untuk menemaninya ke rumah sakit besok pagi karena Sarah disuruh melakukan pengecekan lagi. Tak lupa Sarah juga memberikan kunci rumahnya pada Jin untuk berjaga-jaga supaya Jin bisa selalu mengecek keadaannya. Mendengar hal itu, Jin pun berjanji akan menjemput Sarah tepat pada waktunya. Setelah perbincangan selesai, Jin akan kembali pulang untuk merayakan malam Natal bersama keluarganya, sementara Sarah akan kembali ke rumahnya tanpa ditemani oleh siapapun. Sesampai di rumah, Sarah kembali ditelepon oleh ibunya yaitu Louis yang merasa khawatir dengan keadaan Sarah yang sendirian di rumah. Sarah menegaskan pada ibunya bahwa dia akan baik-baik saja meskipun dia tinggal sendirian. Tak terasa malam pun tiba. Ketika Sarah sedang tertidur di kursi, tiba-tiba saja ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Sarah. Sarah pun terbangun setelah mendengar suara bel pintu rumah. Ketika diintip melalui lubang pintu, Sarah tidak bisa melihat siapa yang ada di depan rumahnya karena kondisi sekitar dalam keadaan yang gelap. Sarah pun mulai bertanya-tanya siapa yang bertamu ke rumahnya di tengah malam. Kemudian terdengarlah suara seorang wanita yang sedang meminta tolong pada Sarah bahwa mobilnya mengalami mogok di perempatan. Wanita itu hanya ingin meminjam telepon pada Sarah. Sarah yang merasa ketakutan mulai berbohong dengan mengatakan bahwa suaminya sedang tertidur dan ia tidak ingin membangunkan suaminya. Jadi Sarah tidak bisa membiarkan orang asing masuk ke dalam rumahnya. Secara mengejutkan, wanita itu berkata bahwa wanita itu tahu jika suami Sarah sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Mulai dari situlah Sarah menjadi sangat bingung siapa orang di balik pintu tersebut. Bahkan wanita misterius itu juga tahu nama dari Sarah. Wanita itu terus saja menggedor-gedor pintu rumah Sarah yang membuat Sarah menjadi ketakutan. Sarah pun mengancam akan menelpon pihak kepolisian apabila wanita itu berbuat macam-macam padanya. Seketika suara gedoran pintu itu menghilang begitu saja.
Merasa penasaran dengan siapa wanita itu, Sarah pun mengintip melalui celah pintu. Tapi ternyata wanita itu telah menghilang entah kemana. Pada awalnya Sarah mengira jika wanita itu telah pergi. Namun ketika Sarah pergi ke ruang tamu, ia sangat terkejut melihat bayangan wanita yang ternyata masih berada di sekitar rumahnya. Sarah yang sudah merasa takut langsung menelpon 911 dan menyuruh polisi untuk segera datang kemari. Secara mengejutkan, wanita asing itu malah mencoba memecahkan jendela ruang tamu, dan hal itu membuat Sarah menjadi sangat ketakutan. Karena sudah tidak tahu harus melakukan apa, Sarah pun mengeluarkan kamera miliknya karena terdapat flash yang mungkin bisa melihat siapa wanita misterius itu. Setelah berhasil memotret wanita itu, Sarah dengan segera mencuci foto itu untuk melihat wajah dari wanita tersebut. Namun ternyata hasil cetakan foto Sarah sangatlah gelap, sehingga harus dilakukan proses editing agar hasilnya bisa lebih terang. Tak berselang lama, beberapa polisi pun tiba di rumah Sarah untuk mengecek keadaannya. Vous inquiétez pas, elle a dû partir. Polisi mulai berkeliling rumah Sarah dan para polisi sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kehadiran orang asing di rumah Sarah. Hanya saja polisi melihat ada bekas pecahan kaca yang berasal dari jendela ruang tamu Sarah. Polisi sudah mengajukan beberapa pertanyaan pada Sarah, namun Sarah sendiri tidak bisa melihat dengan jelas wajah dari wanita tersebut. Setelah mengetahui jika Sarah dimata-matai oleh seseorang, polisi itu akan meminta unit patroli untuk berpatroli di sekitar perumahan Sarah. Sebelum polisi pergi, polisi itu menyuruh Sarah untuk mengunci seluruh pintu yang ada. Setelah kepergian polisi itu, Sarah segera menelpon Jin dan menceritakan segalanya tentang teror wanita misterius itu yang tiba-tiba saja datang ke rumahnya tanpa alasan yang jelas. Sarah juga sempat memotret wanita tersebut, namun fotonya terlihat sangat gelap sehingga Sarah tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Sarah menyuruh Jin untuk datang ke rumahnya agar Sarah memiliki seorang teman yang bisa menjaganya. Lalu Sarah pun memutuskan untuk tidur karena ia sudah merasa lelah. Ketika Sarah tertidur pulas, wanita misterius itu ternyata sudah berhasil masuk dalam rumah Sarah. Wanita itu kemudian pergi ke sebuah ruangan di mana Sarah menyimpan semua kado untuk anaknya. Lalu wanita itu pergi menuju kamar mandi untuk mengambil benda-benda tajam. Entah apa yang wanita itu rencanakan, wanita itu mulai memasuki kamar Sarah. Baju Sarah setelah perlahan dibuka dan tanpa ragu-ragu wanita itu pun mulai merobek perut Sarah. Beruntungnya Sarah bangun sebelum wanita itu merobek perutnya dan langsung melakukan perlawanan. Beruntungnya Sarah berhasil bersembunyi di dalam kamar mandi dan mengunci pintu itu rapat-rapat. Sarah tidak mengerti mengapa wanita yang tidak ia kenal malah menyerangnya secara tiba-tiba. Sarah sendiri tidak memiliki masalah pada siapapun, tapi mengapa wanita tersebut malah menyerangnya secara brutal. Tak lama kemudian datanglah Jin ke rumah Sarah karena Sarah yang memintanya datang kemari. Di sana Jin pun bertemu dengan wanita misterius yang menyerang Sarah tadi. Jin yang tidak tahu bagaimana wajah dari ibu Sarah malah menganggap wanita itu merupakan ibu Sarah. Kesempatan itu pun digunakan oleh wanita itu untuk berpura-pura menjadi ibu Sarah. Wanita itu menjelaskan bahwa Sarah sedang tidur di kamar dan Sarah tidak mau diganggu oleh siapapun. Agar Jin tidak merasa curiga, wanita itu pun mengajak Jin untuk meminum minuman keras. Ketika wanita itu mengambil minuman keras untuk Jin, Jin pun melihat sebuah foto yang sebelumnya diambil oleh Sarah. Jin pun sadar jika foto wanita itu sama persis seperti wanita yang ia ajak bicara. Tapi wanita itu terus mengelak dengan beralasan bahwa Sarah memang suka memotret dirinya. Jin pun mulai merasa ada yang aneh dengan wanita yang ia ajak bicara. Lalu secara tiba-tiba saja Louis datang ke rumah itu untuk mencari keberadaan dari Sarah. Louis datang ke sana karena dia merasa sangat khawatir dengan keadaan Sarah. Jika yang datang itu adalah ibu Sarah, lalu siapa yang ia ajak bicara tadi? Jin pun akhirnya mengetahui bahwa wanita itu merupakan seorang penyusup. Louis pun mulai naik ke lantai 2 untuk mencari keberadaan Sarah. Ketika Louis ingin membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba saja Sarah ternyata sudah siap siaga dengan senjata tajam apabila wanita itu masuk ke dalam kamar mandi. Tapi ternyata yang Sarah tusuk adalah ibunya sendiri, sehingga ibunya pun tewas seketika.
Sementara itu di lantai bawah, wanita itu mengeluarkan senjata tajam untuk membunuh Jin. Kematian Jin pun dilihat langsung oleh Sarah. Wanita itu mulai menyeret mayat Jin ke lantai bawah. Setelah itu, wanita tersebut kembali ke lantai atas untuk mencari keberadaan Sarah. Wanita itu pun berhasil menciduk Sarah yang keluar dari kamar mandi. Dengan cepat, wanita itu pun mulai menarik rambut Sarah. Sarah yang tidak ingin tertangkap langsung menusuk tangan wanita itu menggunakan benda tajam. Sarah pun tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana cara dirinya untuk keluar dari tempat tersebut. Semua orang terdekatnya kini sudah tewas dan tidak ada lagi orang yang akan menyelamatkan Sarah. Sementara itu di luar kamar mandi, wanita itu merasa sangat kesal pada Sarah. Alhasil wanita itu mulai menusuk-nusuk pintu kamar mandi dengan sebuah gunting yang dibawanya. Lalu tiba-tiba saja wanita itu mendengar ada sebuah mobil yang datang ke rumah Sarah. Dengan cepat, wanita itu segera membersihkan semua noda darah yang menempel di tubuhnya dan mengunci Sarah di kamar mandi dengan lemari. Ternyata memang benar itu adalah para polisi yang sedang membawa seorang tahanannya ditangkap karena menjadi pengacau di malam Natal. Dua polisi pun turun dari mobil dan pergi ke rumah Sarah, sementara satu polisi lagi sedang menjaga tahanan agar dia tidak kabur. Wanita misterius itu dengan santainya membuka pintu. Kedua polisi pun awalnya mengira jika wanita yang mereka lihat merupakan Sarah. Melihat Sarah dalam kondisi baik-baik saja, kedua polisi itu pun berniat untuk kembali. Tapi tiba-tiba saja dari radio pusat mengatakan bahwa Sarah sedang dalam kondisi hamil. Kedua polisi itu pun akhirnya sadar bahwa wanita yang mereka lihat tadi tidak dalam kondisi hamil. Dengan cepat, kedua polisi itu pun mulai menggedor pintu rumah Sarah. Sementara wanita itu melihat Sarah yang mencoba melakukan percobaan kabur. Wanita itu tidak segan-segan menusuk tangan Sarah dengan gunting. Lalu Sarah yang tiba-tiba mendengar suara gedoran pintu mulai turun untuk mengecek siapa yang datang. Ternyata itu adalah polisi tadi. Salah satu polisi segera mengecek ke lantai 2 dan melihat ada bercak darah di mana-mana serta melihat Sarah yang dalam kondisi mengenaskan. Polisi yang mengecek keadaan Sarah meminta rekannya yang dibawa untuk menangkap wanita tersebut. Namun wanita itu sangat cerdik di mana dia berhasil membunuh salah satu polisi. Kini hanya tersisa satu polisi berada di lantai 2 yang sedang bersama dengan Sarah. Wanita itu pun mengambil pistol milik polisi itu dan langsung menembak polisi yang sedang bersama dengan Sarah. Sarah dengan terpaksa kembali bersembunyi di dalam kamar mandi dan mengelak agar tidak terkena tembakan peluru. Wanita tersebut langsung melesatkan beberapa tembakan dari luar pintu. Beruntung saja Sarah tidak terkena tembakan satupun. Mendengar suara tembakannya bertubi-tubi, salah satu polisi mulai mengajak tahanan tersebut untuk masuk dalam rumah Sarah. Polisi itu merasa curiga dengan suara tembakan yang terdengar beberapa kali. Tak lupa polisi itu juga memborgol tahanan itu ke tubuhnya agar dia tidak bisa kabur kemana-mana. Polisi itu pun melihat rekannya yang telah tewas berada di ruang tamu. Dengan segera polisi dan tahanan itu naik ke lantai 2 dan menemukan keadaan Sarah yang dalam kondisi berdarah-darah. Polisi itu pun meminta Sarah untuk tetap tenang dan ia akan segera menangkap wanita tersebut. Polisi itu pun memberikan tahanan itu sebuah senjata agar dia bisa membantunya dalam melawan wanita tersebut. Lalu tanpa mereka sadari, wanita itu mematikan listrik di rumah itu sehingga membuat suasana di sekitar menjadi gelap. Polisi itu pun meminta Sarah untuk pergi menuju kamar, sementara mereka akan mencoba menghidupkan kembali listrik di rumah itu. Hanya berbekalkan senter, mereka pun turun ke lantai bawah untuk menghidupkan kembali listrik tersebut. Tapi wanita itu sangatlah cerdik dalam mencari posisi sehingga ia dengan mudah membunuh polisi dan tahanan tersebut. Wanita itu secara pelan pergi menuju kamar untuk mencari Sarah. Dia malah mencium Sarah seakan-akan wanita itu sudah tidak waras lagi. Kesempatan itu pun digunakan oleh Sarah untuk melakukan perlawanan dan menggigit bibir wanita tersebut. Sarah pun masih berjuang demi anaknya meskipun Sarah sudah merasa sangat lemas. Tapi sayang perjuangan Sarah dalam melawan wanita itu terhenti karena Sarah sudah tidak kuat lagi melakukan perlawanan. Saat wanita itu ingin menghidupkan rokok, kesempatan itu pun digunakan oleh Sarah untuk mengambil semprotan mudah terbakar dan langsung membakar habis wajah dari wanita tersebut. Secara perlahan Sarah mendekati wanita itu dan bertanya apa maksud dan tujuan wanita itu datang kemari. Lalu terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan bahwa wanita itu bernama Lucy dan dia merupakan salah satu korban yang selamat dari insiden kecelakaan tersebut.
Saat itu Lucy baru pulang dari bekerja dan ternyata Lucy juga sedang dalam kondisi hamil. Karena saat itu hujan deras sedang melanda, membuat jalanan menjadi licin sehingga menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan itu pun menewaskan anak Lucy. Sementara di mobil yang dikendarai oleh Sarah, hanya suami Sarah yaitu Tomila yang tewas, sedangkan anak yang dikandung Sarah masih dalam keadaan selamat. Karena Lucy telah kehilangan anaknya, membuat Lucy menjadi dendam dan tidak terima jika anak Sarah selamat. Oleh sebab itu, Lucy membayar polisi untuk memalsukan kematiannya agar Sarah tidak tahu siapa identitas sebenarnya. Kemudian Lucy berniat untuk mencuri anak Sarah sebagai pengganti anaknya yang sudah tiada. Itulah alasan mengapa Lucy datang kemari. Tiba-tiba saja Sarah mengalami sakit di bagian perut. Melihat hal itu, Lucy pun mulai bertindak dengan cara membedah perut Sarah dan mengambil anak Sarah untuk dijadikan sebagai anaknya. Sarah pun meninggal akibat kehabisan banyak darah, sementara Lucy yang kemungkinan tidak waras mulai menggendong anak Sarah dan duduk di kursi goyang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.